Sesungguhnya segala puji bagi Allah, kami memujinya, memohon pertolongan dan ampunan-Nya. Kami berlindung kepada Allah dari kejahatan diri kami dan kejelekan amal perbuatan kami. Barang siapa yang diberikan petunjuk oleh Allah, maka tidak ada yang dapat menyesatkannya. Dan siapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada yang dapat memberikan petunjuk kepadanya. Aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah selain Allah, tidak ada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad SAW adalah hamba dan utusannya. Seorang muslim haruslah beriman terhadap hal-hal yang gaib yang telah ditetapkan dalam syariat Islam yang mulia. Dan tidak ada yang mengetahui perkara gaib selain Allah. Allah berfirman, artinya, katakanlah, tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib, kecuali Allah. Quran Surat An-Naml 65. Di antara perkara gaib yang harus diimani oleh seorang muslim adalah tentang adanya siksa kubur. Keberadaan siksa kubur telah ditetapkan di dalam Al-Quranul Karim. Allah berfirman, artinya, kepada mereka dinampakkan neraka pada pagi dan petang, dan pada hari terjadinya kiamat. Dikatakan kepada malaikat, masukkanlah Fir'aun dan kaumnya ke dalam siksa yang sangat keras. Quran Surat Al-Mu'min 46. Berkata Al-Hafiz Ibnu Katsir, ketika menafsirkan ayat di atas. Ayat ini merupakan pokok yang agung dalam pendalilan Ahlus Sunnah tentang adanya siksa barzah di alam kubur, yaitu firman Allah, kepada mereka dinampakkan neraka pada pagi dan petang. Tafsirul Quranul Azim, adanya siksa kubur ditetapkan pula di dalam As-Sunnah As-Sahihah. Sebagaimana diriwayatkan dari Aisyah, ketika ia bertanya kepada Rasulullah tentang siksa kubur. Rasulullah SAW bersabda, iya, siksa kubur itu benar adanya. Aisyah berkata, tidaklah aku melihat Rasulullah melakukan suatu sholat, kecuali setelahnya beliau berlindung dari siksa kubur. Hadis riwayat Nasai. Siksa kubur akan menimpa ruh dan jasad. Hal ini merupakan pendapat Ahlus Sunnah, sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Salah satu penyebab siksa kubur adalah tidak membersihkan diri atau tidak bertabir ketika buang air kecil dan suka mengadu domba atau suka menyebar fitnah. Nabi SAW pernah melalui 2 kuburan, lalu bersabda, sesungguhnya kedua penghuni kubur ini sedang disiksa dan keduanya disiksa bukan karena dosa yang dianggap besar. Salah satu dari keduanya suka mengadu domba dan yang lainnya tidak bertabir ketika ia buang air kecil. Hadis riwayat Bukhari. Hendaknya seorang muslim senantiasa berlindung dari siksa kubur, dengan cara berdoa setelah tasyahud akhir sebelum salam. Sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Diriwayatkan dari Abu Hurairah ia berkata, Rasulullah bersabda, apabila seorang di antara kalian bertasyahud, hendaklah ia berlindung kepada Allah dari 4 hal dengan berdoa. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari siksa jahanam, dari siksa kubur, dari fitnah hidup dan mati, dan dari keburukan fitnah Dajjal. Hadis riwayat Bukhari. Demikian yang dapat kami sampaikan. Sholawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad, kepada keluarganya, dan para sahabatnya. Dan penutup doa kami, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam.